Unta faya pinit taon maleka na inti malulu ne. Malumi na inti mabeti ne. Ay tanim tam ni date pa iyam ni fu ne. As pusuf na let on mam na foy on ne. Mana pintam na ko na ay let ha ko in am nam ne. Na telefon mana pintam na ako lang kasab lang nakat na ne on ang poy man siung kitlak le ko man tef kit ne. Leok mana pinat. Terima kasih. Sekarang kita sudah uji coba sampai ke tanpa batubara dengan kondisi operasi normal. Nah, cuman karena suplainya masih sedikit, kita masih mengoperasikan co-firingnya 5% saat ini. Fermentasi dari bahan organik, salah satunya lamtoro dan juga kelor. Jadi ini digunakan untuk segala jenis tanaman, bisa bunga, bisa juga tanaman berkayu. Jadi sudah ada takarannya di sini, tinggal dilakukan sesuai dengan apa yang akan segera kita ikuti bersama acara launching program transformasi hijau dan penurunan emisi melalui integrasi pengembangan hutan energi kita butuh rumput dengan yang banyak. peternakan Itu kalau terpadu kita di Jawa Timur cepat kering. Jadi untuk ini kebutuhan sama-sama biomasa proyek yang co-firing kita buat PLTU yang berbasiskan sinergi ekonomi kerakyatan yang akan diawali dengan oleh Bapak Asisten 1 yang segala puji syukur kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa ketemu pada hari ini di acara launching transformasi hijau program co-firing November 2022. Izin Pak Gub. Rektor. Serahkan oleh Ibu GM kepada Bapak Kepala Desa WBI. Konservasi satwa di kawasan ekowisata yang diserahkan oleh Bapak. Baik, berikutnya oleh Bapak CEO PT Timor. Yang berikutnya komitmen keempat Kepala Desa Panite, dan yang terakhir adalah Kepala Desa OLU. Penandatanganan komitmen bersama untuk pelestarian lingkungan khususnya yang ada di kelima desa. Ya, boleh kita berikan
lepaskan produksi energi baru terbarukan untuk biomasa. Substitusi batubara PLTU kerjasama dengan PLN untuk dikirim ke PLTU Bolok. Dari Kabinet Pembangunan dengan pembahasan ini merupakan simbolis Ibu Dirjen PTPN, Bapak Dirut Bank PT, Bapak Dirjen Asul PTS, Taruh di dalam aja, tutup dengan plastiknya, ditaruh dalam, ditutup di dalam plastiknya, jadi dia tidak sampah, jadi tidak nyampah, tidak mengganggu apa-apa. kembali karena selanjutnya kita akan ikut yang bersama, namun sebelumnya kita berdoa bersama. Ibu Pendeta Yana Yala STH sebagai Ketua Majelis. Tentang pengolahan batang lamtoro untuk menjadi bio, ini tentunya membutuhkan proses. Kita coba membangun komunikasi dengan pihak Undana, dan pihak Undana sendiri juga bekerja sama dengan PLN tentang kehadiran mesin pengolahan ini. Dan memang semua ini sampai sekarang sudah berjalan seperti ini, dan kami pastikan bahwa tiap hari kami bisa memproduksi 15 ton per hari. Dan dengan kehadiran ini bisa menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat di desa itu, terlebih juga kepada desa-desa tetangga. Dan di situ juga bisa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan tidak terlepas dari itu juga kami juga menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tidak menjadi persoalan di lain waktu. Kalau ini dijual sendiri dari masyarakat yang dengan harga per kilo berapa? Kalau untuk dijual kami menerima dalam bentuk bahan mentah, itu per kilo Rp200 di lokasi, dan masyarakat dengan sendirinya membawa ke sini. Saat ini yang mau dikirim ini sudah berapa ton? Ini dikirim 15 ton, dikirim langsung ke PLTU Bolok untuk bisa dioperasikan menjadi bahan bakar listrik. Terima kasih. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Irwan Yeo Sabat SPD, Kepala Desa Betul. Kepala Desa itu masih. Lahan yang disiapkan di sini kira-kira berapa hektar? Lahan yang disiapkan di sini kurang lebih 150 hektar. Itu ditumbuhi oleh lamtoro dan pidon. Terima kasih. Bukan apa-apa itu. Jadi saya ingin disiapkan dengan baik. Bila perlu tahun depan kita sikat sudah. Kalau memang udah ada yang siap, ini siap? Siap. Nah ini yang siap. Masyarakat bilang oke, hutannya jaga, kita bikin langsung. Saya siapkan langsung. 12 miliar. Jadi sudah imbang. Jadi tiap hari kita produksi 200 ton, maka ada sekian 1,2 M per hari. Jadi kalau saya lewat sini ada yang miskin, saya turun, saya pukul langsung. Nah, saya tahu itu. Saya tanya, orang sini atau orang pendatang? Pendatang ya udah selamat kau. Begitu orang sini, atau orang dapat pukul. Dan tidak mungkin orang sini miskin kalau satu hari 1,2 M. Karena itu jual bubur saja hidup. Multiplier efeknya luar biasa. Nah ini saya harapkan ini bisa dihitung. Jadi saya ingin dapat direncanakan dengan baik dari teman-teman dari Pak Yusuf Benu dan teman-teman, dari Pak Rektor dan teman-teman, dari Pak Prof dan teman-teman, dari PLN, dari kepala desa dan semua yang terlibat dengan hutan yang tadi begitu banyak itu, duduk sama-sama. Bisakah tahun depan bulan Juni atau bulan Mei kita sudah taruh itu mesin semua di desa semua? Nah ini saya mau tanya itu. Kalau sudah bisa, saya pulang dari sini, saya anggarkan, saya siapkan. Nanti kalau tidak ada, saya cari jalan. Saya banyak jalan. Saya cari jalan. Kalau hanya bangsa 12 M, kita bisa perasaan sini dapat. Bisa dapat. Tapi itu tadi, harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi sekian. Nah, karena apa? Ibu PLN, Jen, pemahaman tentang listrik itu tidak boleh pemahaman tentang komoditi. Kita salah memahami tentang listrik sebagai komoditi. Listrik sebagai infrastruktur, bukan listrik sebagai komoditi. Kalau listrik sebagai infrastruktur, maka dia menjadi stimulan, dia menjadi stimulus ekonomi. Contohnya, kalau kita
Hari ini kita berbicara tentang listrik sebagai penerangan, bukan listrik sebagai kekuatan pertumbuhan ekonomi. Nanti ke depan lagi kita dorong untuk bagaimana listrik sebagai kekuatan ekonomi di sini. Orang bisa bikin pemotongan daging, orang bikin telur yang banyak. Ini kan dia menuju ke sana, pembangunan ekonomi. Jadi listrik sebagai stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu saya kalau dengar bilang listriknya sekarang kita surplus, itu menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan proses yang lanjutan terhadap listrik yang surplus itu. Karena berarti listrik masih dipakai sebagai penerangan belakang. Nah ini saya kapan hari lihat baca statement daripada apa namanya itu dari PLN pusat, bagaimana mendesain listrik sebagai gerakan pertumbuhan ekonomi, itu pikiran yang bagus. Itu sudah benar itu sudah mulai pintar PLN berarti. Nah karena itu memang kita punya kesalahan, karena negara kalau dia menjadi infrastruktur, maka negara tidak boleh berhitung terhadap untung rugi, karena dia infrastruktur. Tapi kalau di komoditi, dia akan hitung rugi, rumah tangganya berapa, lalu saya bangun berapa di situ, bayarnya berapa, itu komoditi, itu teori komoditi. Tapi kalau infrastruktur, jalannya jalan dulu, walaupun manusia tidak ada, walaupun mobil tidak ada, bangun aja, nanti akan ada nyusul di situ, pasti pertumbuhan ekonomi akan datang. Itu disebut infrastruktur. Jadi dia harus mulai seperti itu. Nah karena itu memang di dalam perjalanan kita terus mendorong agar cara berpikir kita juga makin hari kita makin maju. Dan saya yakin, saya suka sekali, saya suka ini pola ini, Pak Fred, Prof Fred, Pak Rektor, Ibu JM, saya suka ini pola ini. Ini pola kita harus bikin betul-betul dia makin kuat. Ini kan belum kuat ini. Ini kan baru latihan ini kan. Dia belum kuat. Nanti kalau dia sudah menjadi kekuatan, menjadi budaya, dan automatically dia menjadi sesuatu yang sudah langsung menjadi bagian tak terpisahkan dari cara berpikir dan kerja kita. Wow, ini hebat sekali. Karena itu saya harapkan tahun depan itu desa sini, Pak Kepala Desa, mau ajak teman-teman yang lain belajar di sini, kita siapkan di sana. Nanti dana desanya pakai untuk operate itu mesin, tetapi mesinnya datang dari pemerintah provinsi. Nanti kita bicara dengan bupati juga untuk juga masuk di sana. Jadi ini tidak mungkin miskin kita, dengan kekayaan begini kita tidak mungkin miskin. Orang miskin itu sudah tahu lebih baik. Sudah dengar saya bilang orang miskin itu penjumlahan berapa? Tahu? Mana dengan mana jumlah jadi orang miskin? Kira-kira. Orang bodoh tambah orang malas sama dengan miskin. Jadi kalau orang bilang saya miskin, kita sudah tahu itu hasil penjumlahan itu. Hasil penjumlahan. Jadi kalau datang bapak-bapak udah dengar saya bapak miskin, kita sudah tahu jauh mulai. Bodoh dan malas ini kumpul jadi satu dia begini. Nah, tapi kalau dia pintar dan rajin, dia boleh kayak begini. Dia boleh seperti itu. Jadi satu hari 1,2 M hanya putar di desa saja. Satu hari. Berarti satu bulan itu kita bicara tentang 30 miliar lebih. Satu bulan. Di sebuah kabupaten begini dia punya pertumbuhan, di tempat Kiciana begini dia putar 30 miliar. Wow. Itu besar sekali. Itu baru dari energi dan hutannya saja. Kita belum bicara tentang peternakannya. Kita belum bicara tentang bagaimana tadi Pak Rektor bicara tentang membuat tepung pengering untuk pakan ternak. Bisa dilanjutkan, bisa disiapkan dengan baik sehingga menjadi makanan tambahan, baik untuk babi maupun untuk ayam dan macam-macam. Bisa kita bikin itu. Jadi karena itu memang Nusa Tenggara Timur itu tidak miskin. Yang adalah kita itu bodoh. Jadi jangan pernah bilang kita miskin, kita bodoh. Kalau kita pintar, semuanya jadi uang semua. Jadi orang pintar itu jadi uang semua. Sebentar lagi mau Natal kan? Nah, Natal itu Yesus datang itu bukan setuju bahwa yang buta huruf udah belajar. Nah, jadi kalau kalian pergi ini Natal ini mah pendeta dulu di situ. Yesus itu lahir, ada 2-3 pesan yang dikasih bersatu. Begitu untuk gembala itu, ini kalau bodoh dong, gembala ini bodoh. Orang tidak baca tulis, orang tidak mengerti, mereka tukang pencuri, tukang tipu, maka mereka ini tidak pernah dipercaya. Ini gembala dong. Itu begitu Yesus lahir, ada datang ke saudara. Damai sejahtera menyertaimu, telah lahir bagimu juru selamat di kotanya mana, dikasih tahu pergi di mana pun, kandang di mana, berbaring di mana, jelas. Karena bodoh, jadi takutnya salah. Nah, ini kelompok ini. Jadi kalau orang bodoh itu mesti ada semua. Kelompok kedua namanya orang Majus. Tidak ada yang kasih tahu. Orang lihat tanda bintang, mereka analisis itu bukan bintang antar salon pergi di rumah, tidak. Zaman itu zaman sekarang ini kalau kita ada handphone yang smartphone itu, jadi kalau Pak Rektor dengan Ibu JM baku janji supaya orang jangan tahu, Ibu JM tolong lu share location dulu di mana, ada di mana. Cuma kayak begitu. Nah, zaman itu ilmunya belum sampai sekarang yang share location.
Zaman itu ya mereka bisa hitung kedudukan bintang, bulan, matahari, dan bumi. Lalu mereka tarik dia ilmunya itu untuk mengetahui di mana titik koordinat yang benar dari ini. Pesan itu ada di mana. Karena itu tidak semua orang tahu itu tempat. Hanya mereka saja yang tahu. Karena mereka yang tahu itu ilmu. Jadi pesannya bahwa orang pintar ketemu Tuhan, yang bodoh belajar. Kalau saya pernah ketemu Tuhan, tak putar pidato tidak dapat. Nah, jadi orang pintar ketemu Tuhan, orang bodoh mesti ada. Ya, jadi itu dia itu. Yang ketiga, pesan ketiga, dia datang tidak untuk satu bangsa, tapi semua bangsa. Karena itu bangsa lain pun datang menyembah dia. Jadi 3 pesan itu Natal nanti. Jadi dengar baik-baik itu. Jadi jampi Natal pitang tengah kau bodoh pintar keluar dari situ. Ayo bodoh ya sudah tunggu mati saja kalau gitu. Tapi kalau pintar, nah ini kerjaan pintar hari ini. Ini kerja pintar. Ini kerja sedang membawa surga ke dunia. Seperti doa Yesus. Datanglah kehendakmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kita sedang bawa surga. Pak Rektor Udana, Ibu JM, Profesor Benu, Pak Yusuf dan teman-teman, kepala desa, masyarakat sedang membawa surga datang di tengah masyarakat. Inilah surga yang dibawa datang ini. Jadi surga itu jangan tunggu mati dulu ke surga. Sekarang pun kita nikmati surga kalau pintar. Kalau bodoh biar tinggi mati pintar sudah apa juga. Tak putar sudah apa juga. Banyak pendeta yang berbeda dengan saya bilang kau pergi belajar lagi lah, sekolahmu kurang-kurang itu. Dan karena itu saya selalu mendorong ini terus, bahwa kita Nusa Tenggara Timur, TTS, stunting banyak, ini semua karena kita tidak pintar untuk mengelola seluruh potensi kita. Kalau kita mampu mengelola potensi kita, nanti kita punya listrik sudah bagus, pendapatan sudah naik, tidak lagi hanya untuk menerangi rumah tangga, tapi bisa bikin kita untuk bagaimana telur ayam, bagaimana kita bisa meneteskan ayam, bagaimana kita bisa bikin macam-macam, kita buat UMKM-nya bertumbuh di sini. Kita sudah masuk kepada proses kecil di rumah tangga, sehingga ekonomi rumah tangga itu terjaga dengan baik, sehingga ketahanan rumah tangga bisa bertahan dan kita keluar dari kelompok miskin.